Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cerita tentang Elang Mataram. Setelah terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Ki Rungkut utusan Arya Panangasan, Kesultanan Demak terpecah menjadi dua. Arya Panangasan yang berdaulat dirinya sebagai Sultan Demak yang baru, memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Jipang. Sementara menantu Sultan Trenggono, Mas Karabet pun mendirikan sebuah negara baru di pedalaman, tepatnya di wilayah Pengging yang kemudian diberi nama Negeri Panjang. Pendirian Negeri Panjang dan pengangkatan Mas Karabet menjadi sultan bergelar Sultan Hadiwijoyo, didukung penuh oleh seluruh Karabet Sultan Trenggono, terutama Ratu Kalinyamat, sang penguasa Jepara, dan Pangeran Timur. Sang Adipati Madiun yang merupakan putra-putri Sultan Trenggono. Sementara Arya Panangasan mendapat dukungan dari Sunan Kudus serta adipati-adipati dari pesisir utara dan Bangwetan yang tidak menyukai pemerintahan Sultan Tenggoro. Ketegangan antara Sultan Hadiwijoyo dengan Arya Panangasan alias Aryo Jipang berkembang menjadi perang besar yang terjadi pada tahun 1480 Saka atau tahun 1558 Masehi. Bagi panjang penghancuran Jipang, Panawang sangat menentukan untuk mengembangkan sayap kekuasaannya di tanah Jawa. Setelah Kesultanan Demak runtuh, digerogoti perang saudara antara keturunan Raden Fatah dan Panjang adalah negeri penerusnya. Demikianlah seperti yang diceritakan selama dalam serat Babat Tanah Jawa, serat-serat Kanda. Pertempuran besar mereka terjadi di tepi Bengawan Sore pada suatu siang. Pasukan Jipang kala itu dipimpin oleh Arya Panangasan yang merasa terhina oleh surat tentangan dari Sultan Hadiwijaya yang sebenarnya adalah surat palsu yang ditulis oleh Ki Juru Meretani, seorang kerabat Selo yang menjadi ahli strategi Panjang. Sedangkan kekuatan Panjang dibantu oleh ratusan kerabat Selo dipimpin oleh Ki Ageng Pamenahan bersama Ki Penjawi. Waktu itu kekuatan Jipang yang dibantu oleh kekuatan Bangwetan lebih unggul dari kekuatan Panjang yang merupakan negeri baru yang hanya dibantu oleh kerabat Selo, Kadipaten Madiun, serta sisa-sisa kekuatan Kadipaten Jepara. Jipang juga lebih unggul dalam hal persenjataan karena memiliki lebih banyak meriam. Hal ini membuat Ki Juru Meretani berpikir keras untuk mencari taktik yang tepat demi menenangkan peperangan ini. Bangwetan, yaitu Jawa Timur, waktu itu negeri-negeri kecil dan kadipaten-kadipaten bawahan Demak di Jawa Timur yang tidak menyukai pemerintahan Sultan Trenggono, memihak Arya Panangasan. Ki Pemanahan selalu memimpin kekuatan Panjang, menatap nanar jalannya peperangan dari atas kudanya. Ia merasa gelisah ketika melihat kekuatan Panjang mulai dipukul mundur oleh kekuatan Jipang. Ia pun langsung mengutarakan kegelisahannya hatinya kepada Ki Juru Meretani. Adi Juru, nampaknya kekuatan itu tidak sanggup memukul kekuatan mereka, malah kita yang mulai didesak mundur.
Bagaimana? Benar Adi Juri, padahal Arya Panangasan belum turun tangan. Apa yang harus kita lakukan? Sambung Ki Penjawi yang ikut menyuarakan kegelisahan hatinya. Ki Juru Mertani terdiam sejenak. Kemudian dia menatap pasukan Meriam Jipang yang berada di seberang Bengawan Sore yang dipimpin oleh Pati Jipang Ki Arya Mentahun dan putra sulungnya Ki Arya Kusumo. Kemudian pria Paruhbaya ini mengangguk-ngangguk dan menoleh pada Ki Wirojoyo, salah seorang jagoan andalan kerabat Selo yang ternama pada berkuda sehingga dipercaya untuk memimpin pasukan berkuda. Adi Wiroyo, bawa setengah pasukan berkudamu untuk berputar untuk ke seberang Bengawan Sore. Kemudian bokong pasukan Guntur Geni itu dari belakang. Tapi ingat, jangan menyeberang lewat kali Nangawan Sore ini. Memutarlah meskipun agak jauh lewat ke tepian sana. Guntur Geni yaitu Meriam. Waktu itu orang Jawa menyebut Meriam dengan sebutan Guntur Geni. Ki Wirojo mengangguk mendengarkan pengarahan dari ahli strategi keluarga Selo yang ternama amat cerdik tersebut. Baik Kakang Juru. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera mengarahkan setelah kekuatan pasukan berkudanya ke garis belakang. Kemudian memutari sungai Bengawan Sore dari kawasan yang agak jauh dari medan pertempuran demi menghindari penyeberangan sungai secara langsung. Ki Juru lalu menetap seluruh senopati perang yang semuanya terdiri dari para kerabat Selo tersebut, sambil menunggu pasukan Adi Wirojoyo sampai ke seberang dan membokong pasukan Guntur Geni mereka. Kita harus memecah kekuatan Jipang terlebih dahulu. Baik Adi Juru, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ki Pemanahan. Pasukan kita di tengah harus berpura-pura terdesak dan terus mundur sehingga pasukan Jipang akan mengejar kita dan terpusat pada bagian tengah pasukan kita. Setelah pasukan mereka terpancing oleh pasukan tengah kita, pasukan di sayap kanan dan sayap kiri kita akan menusuk mereka dari dua bagian sayap. Untuk itu kita rubah gelaran Garuda Ngelayang, kita menjadi Wulan Cangga, jawab Ki Juru. Garuda Nelayang yaitu gelaran perang di mana prajuritnya berbaris menyerupai paruh dan kedua sayap Garuda yang sedang terbang. Wulung Canggal yaitu gelaran perang di mana prajurit berbaris membentuk bulat sabit. Bentuk Wulung Canggal ada di Surakarta pimpinan sayap kiri dan Adi Panjawi pimpinan sayap kanan. Perintah Ki Pamanahan pada Ki Surakerti yang merupakan salah satu jagoan kerabat Selo selain Ki Wirojoyo dan Ki Panjawi adik angkatnya. Dua kesatria dari Selo itu pun segera melaksanakan perintah Ki Pamanahan. Si Surekoto segera ke sayap kiri dan Ki Panjawi ke sayap kanan. Ki Pemanahan yang memimpin pasukan panjang di tengah segera berpura-pura mundur karena terdesak. Seperti yang telah dipikirkan oleh Ki Juru, pasukan Jipang segera memusatkan kekuatan mereka ke bagian tengah pasukan panjang. Di saat yang bersamaan, pasukan berkuda panjang yang dipimpin oleh Ki Wirojoyo telah sampai ke serbang sungai Bengawan Sore dan langsung membokong pasukan Meriam yang dipimpin oleh Ki Pati Mentahun. Ki Pati Mentahun dari Ki Arya Kusumo, pasukan Meriam terkejut mendapati bokongan tersebut hingga terpaksa meninggalkan meriam-meriam mereka. Pasukan-pasukan menembak meriam itu segera menghunus pedang dan tombak
untuk mempertahankan diri dari gempuran pasukan Ki Wirojoyo. Di belakang barisan inti pasukan Jipang, Arya Penangasan dan adiknya Arya Mataram terkejut menyaksikan bokongan pasukan kuda Ki Wirojoyo yang berhasil membuat pasukan Meriampati mentahun menjadi kocar-kacir. Wirojoyo berhasil membokong dan menghancurkan pasukan meriam kita, keluh Arya Mariatam. Laknat, kerahkan inti kekuatan kita untuk membalas memukul pasukan Wirojoyo. Mumpung mereka telah melanggar pantangan untuk menyeberang Bangawan sore dan jauh dari induk pasukan mereka, kita bantai habis mereka, geram Arya Penangasan. Jangan Kakang, bisa jadi itu hanya pancingan. Arya Mataram menyuarakan ketidaksetujuan. Sebaiknya kita pusatkan pasukan kita untuk segera menggempur induk pasukan mereka. Lihat, bagian tengah induk pasukan Panjang mulai terdesak oleh pasukan kita. Sebaiknya kita pusatkan seluruh kekuatan untuk menggempur bagian tengah pasukan kita, usul Adi Karya Pangasan tersebut. Baik, kalau begitu kerahkan seluruh kekuatan untuk menggempur bagian tengah kekuatan Panjang. Seberangkan seluruh inti kekuatan kita, aku sendiri yang akan memimpin pasukan kita. Perintah Arya Penangasan yang sudah amat bernafsu untuk menyelesaikan peperangan ini dan langsung balik menyerbu Panjang, sehingga ia menjadi amat bernafsu dan tak dapat berpikir jernih. Haryo Jipang langsung memimpin seluruh inti kekuatan Jibang yang amat besar tersebut menyeberangi sungai Bengawan sore. Saat itu Arya Mataram seolah baru menyadari kecerobohannya. Ia lupa pada sebuah wiyatuya kuno bahwa barang siapa yang lebih dulu menyeberang sungai Bengawan sore dalam satu pertempuran maka akan mendapat celaka. Namun terlambat. Kakaknya sudah memimpin seluruh inti kekuatan Jipang menyerang sungai Bengawan sore. Maka ia pun terpaksa ikut menyeberang untuk mendampingi kakaknya. Sementara itu, barisan inti pasukan Panjang Ki Juru Mertani melihat bahwa taktiknya telah berhasil untuk memancing Arya Penangasan dan seluruh induk pasukan Jipang memusatkan perintahnya ke bagian tengah induk pasukan Panjang. Ia pun segera memberi aba-aba Ki Pamanahan. Kakang Pemanahan, sekarang saatnya. Ki Pemanahan mengangguk. Ia kemudian bersuit menggunakan tenaga dalamnya sehingga suaranya bergema kemana-mana dan terdengar oleh telinga Ki Sorokerti dan Ki Penjawi yang berada di ujung sayap kiri dan kanan kekuatan Panjang. Kedua jago kerabat Selo itu segera memberi aba-aba agar pasukan mereka yang berada di sayap segera bergerak ke tanah untuk menjepit kekuatan Jipang. Lagi-lagi taktik Ki Juru Mertani berbuah gemilang. Kekuatan Jipang berhasil dijepit dari kedua sisi sayap. Dalam sekejap saja mereka langsung terdesak akibat jepitan kekuatan Panjang dari kedua sayap tersebut. Hal ini membuat Arya Penangasan semakin geram. Dibuatnya jahanam, taktik licik makinnya. Wahai seluruh prajurit Jipang, jangan ada yang berani mundur. Siapapun yang mundur akan kutebus lehernya. Terus gempur baik-baik dari Panjang itu sampai tetes darah kalian yang terakhir. Perintah Arya Penangasan sekaligus mengancam seluruh pasukannya. Sementara Arya Mataram hanya bisa terdiam karena ini adalah kesalahan taktiknya. Apalagi sekarang mereka sudah terlanjur menyeberang sungai Bengawan sore. Sementara itu di seberang Bengawan sore, perang berkecamuk. Tak kalah dahsyatnya, pasukan berkuda Panjang yang dipimpin Ki Wirojoyo
terus merengsek maju, mendesak buntut induk pasukan Jipang yang masih berada di sebelah timur sungai Bengawan Sore. Ki Wirojo terus mengamuk dengan hebatnya. Pedang pusakanya berkelebet, kian kemari membabat tubuh para pasukan Jipang. Tak terhitung jumlah pasukan musuh yang nyawanya melayang akibat amukannya ini. Hal ini membuat Patih Mentahun berang. Sang Patih Jipang pun segera memacu kudanya dan mengandang Ki Wirojoyo. Ternyata jagoan selo macam kau beraninya hanya pada prajurit kecil. Wirojoyo, ayo hadapi aku. Ki Wirojoyo menyeringai mendapati sindiran Patih Metahui tersebut. Ah Gusti Patih Mentahun, kalau begitu majulah prajurit besar, ejeknya. Kurang ajar. Ki Mentahun segera melompat ke kudanya dan menerjang Ki Wirojoyo dengan tombak pusakanya. Yang diserang tak tinggal diam. Dia palangka pedang pusakanya untuk menahan ujung tombak Ki Mentahun. Kemudian ia pun melompat dari kudanya dan balas menyerang Ki Mentahun. Terjadinya duel yang amat seru di antara dua jagoan berilmu sangat tinggi tersebut. Semua hal ini tak luput dari pandangan Ki Juru Meratani. Menurutnya sekarang saatnya untuk mengakhiri perang ini. Ia menoleh pada Sutowijoyo, putra sulung Ki Pemahan, sekaligus putra angkat Sultan Hadiwijoyo yang sudah menunggangi kuda betina, yang bulu di buntutnya sudah dipotong sehingga memperlihatkan bagian kewanitaan dari kuda betina tersebut. Kakang Penahanan, sekarang saatnya untuk memancing Arya Penangasan, ujar Ki Juru. Ki Pemanahan mengangguk, kemudian menatap putra sulungnya yang sudah siap siaga dengan tombak Kiai Pleret di tangannya tersebut. Sutowijoyo anakku. Sutowijoyo mengangguk takzim. Iya Romo, lakukan tugasmu sesuai dengan rencana Adi Juru. Dan jangan lupa, tombak Kiai Pleret jangan sampai lepas dari tanganmu. Perintah Ki Pemanahan. Sendiko Romo, jawab Sutowijoyo. Ki Juru pun menatap Sutowijoyo dengan tatapan penuh harapan. Kemudian senyum kecilnya mereka. Hati-hati Nger. Baik Paman. Sutowijoyo mengangguk kemudian memacu kuda betinanya ke tempat di mana Arya Penangasan berada. Ki Juru Meratani mahfum bahwa Arya Mataram, adik Arya Penangasan, selalu berada di sisi kakaknya. Maka ia pun memanggil salah satu jagoan selo lainnya, yakni Ki Surokerti, Adi Surokerti. Saya Kakang Juru. Sutowijoyo yang memancing Arya Penangasan seperti yang kita rencanakan. Namun adinya Arya Mataram selalu berada di sisinya. Kamu hadapilah Arya Mataram agar dia menjauh dari Arya Penangasan. Perintah Ki Juru. Baik Kakang. Ki Suroharjo menjuru kemudian memacu kudanya untuk menghampiri Ki Arya Mataram. Saat melihat penguasa Jipang yang sedang mengamuk mengobrak-abrik pasukan panjang, Sutowijoyo langsung berteriak dengan lantangnya seraya mengacungkan tombak Kiai Pleretnya. Aryo Penangasan, tunjukkan keberanianmu. Hadapi aku putra Romo Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, Sutowijoyo. Arya Penangasan menghentikan amukannya dan menatap tajam pada Sutowijoyo. Nafasnya memburu, dadanya bergemuruh. Dahsyat, matanya melotot bagaikan hendak keluar ketika mendapati tentangan dari Sutowijoyo yang ia anggap masih anak kemarin sore tersebut. Bocah edan, berani dia menantang aku. Hati-hati akan kelicikan Juru Martini,
dan orang-orang Sele itu kakang, bisik Arya Mataram. Namun Arya Penangasan tidak menggubris perintangan dari adiknya tersebut. Hai anak sableng, suruh ayahmu Hadiwijoyo datang kemari. Sesuai surat tantangannya, suruh dia adu kesaktian sampai mati denganku, bentak Arya Penangasan yang suaranya menggema kemana-mana. Sutowijoyo menyunggingkan senyuman meledek seolah meremehkan Arya Penangasan. Untuk memancing kemarahan lawannya, kau tidak pantas menjadi lawan Ramanda Sultan. Cukup aku yang menjadi lawanmu. Bukan main marahnya Arya Penangasan mendapat penghinaan demikian rupa dari pemuda tanggung tersebut. Dia langsung menghunus pedang pusakanya. Arya Mataram segera menahannya. Jangan pedulikan dia kakang. Namun belum selesai Arya Mataram berucap, tiba-tiba gagak rimang, kuda yang dinaiki Arya Penangasan menjadi binal dan senggoyong-goyong berlari mengejar kuda Sutowijoyo. Ternyata Sutowijoyo sengaja membalikkan kudanya sehingga bagian kewanitaan kuda betina yang ditumpanginya terlihat oleh gagak rimang. Karuan saja kuda tumpangan Arya Penangasan tersebut menjadi amat bernafsu, terpancing hasrat libido untuk menuntaskan naluri kejantanannya. Kakang seru Arya Mataram seraya hendak menyusul kakangnya, namun tiba-tiba sebatang tombak menyergap dari arah samping kiri. Arya Mataram dengan secepat kilat terpaksa adik Arya Penangasan tersebut melompat dari kudanya, berjumpalitan di udara demi menghindari serangan bokongnya tersebut. Arya Mataram, akulah lawanmu, seru Ki Pembokong yang tak lain adalah Ki Surokerti sambil mengancungkan keris pusakanya di hadapan Arya Mataram. Sial, maki Arya Mataram. Ia tak punya pilihan lain, maka menerjanglah ia dengan hebatnya pada Ki Surokerti agar bisa secepatnya menyusul kakaknya. Akan kutumpahkan darah kalian orang-orang Selo untuk memerahkan air Bengawan sore ini, maki Arya Mataram seraya menusukkan keris pusakanya mengarah dada Ki Surokerti. Ki Surokerti membalas dengan tak kalah geramnya. Kita lihat darah siapa yang akan memerahkan kali ini. Ki Surokerti mengelak dan balas menyerang. Maka terjadilah duel dahsyat yang dipenuhi dengan jual beli serangan-serangan mematikan antara jago Selo melawan jago Jipang tersebut. Sementara itu, Sutowijoyo memacu kudanya ke arah kali Bengawan sore. Arya Penangasan terus mengejar Sutowijoyo dengan penuh nafsu. Di tengah kali bagian yang dangkal, sekonyong-konyongnya Sutowijoyo mengembalikan kudanya dan tombak Kiai Pleret dengan secepat kilat menusuk ke arah perut kiri Arya Penangasan. Di lain pihak, gagak rimang kuda yang dinaiki Arya Penangasan kembali menjadi sangat binal ketika melihat kuda betina yang dinaiki Sutowijoyo, sehingga menjadi sulit dikendalikan oleh Arya Penangasan. Hal ini pula yang membuat Arya Penangasan sulit untuk menghindari tusukan dari tombak Kiai Pleretnya Sutowijoyo. Arya Penangasan masih berhasil mengelak dengan melompat ke atas dari punggung kudanya. Namun mata tombak Kiai Pleret masih sempat membesek perut bagian kiri Arya Penangasan, sehingga perut penguasa Jipang Panolang tersebut terobek besar. Lukanya mengang hingga ususnya berbuntai keluar dari dalam perutnya. Ternyata ajian Tamengwojo miliknya yang membuat tubuhnya kebal terhadap segala jenis senjata, tak mampu menahan kepunahan dari mustika tombak Kiai Pleret. Dengan menggeram menahan sakit yang teramat sangat sekaligus menahan amarahnya yang sudah meledek.
Di atas ubun-ubunnya, Arya Penangasan mengaitkan ususnya yang berbusayan keluar ke hulu keris Kiai Setan Kobernya yang berselip di pingging sebuah kirinya. Kemudian ia menggerung dahsyat dan berkelebat sekecap kilat. Pandangannya menerjang mengarah tubuh Sutowijoyo yang diserang terkejut. Maka ia pun melompat dari atas kudanya. Kepala kuda betina yang tadi dinaiki Sutowijoyo terpenggal, kena babatan pedang pusaka Arya Penangasan. Bocah setan, sekalang giliran kepalamu yang kupenggal, akan kukirimkan kepalamu pada si krebet, geram Arya Penangasan setelah melihat Sutowijoyo berhasil menghindari dengan serangan mautnya. Sutowijoyo malah berkacak pinggang sambil tertawa meremehkan lawannya. Ternyata kau hanya becus omong besar, seperti dalang wayang saja. Hahaha. Arya Penangasan kembali menerjang, menyerang Sutowijoyo. Sutowijoyo terkejut karena melihat Arya Penangasan masih bisa bergerak secepat kilat. Seperti itu, Sutowijoyo berhasil menahan sabetan pedang pusaka Arya Penangasan. Kembali ia dibuat terkejut ketika senjata beradu. Ternyata tenaga dalam Haryo Jipang tersebut masih sangat dahsyat. Malah mungkin berada satu tingkat di atas putra sulung Ki Pemanahan ini. Sebelum sempat Sutowijoyo berpikir bagaimana langkah selanjutnya, serangan-serangan maut Arya Penangasan keburu menghampiri dirinya. Arya Penangasan terus mencecer seluruh bagian vital tubuh Sutowijoyo dengan beringas, sehingga membuat putra angkat Sultan Hadiwijoyo ini kelabakan dan terus mengayunkan tombaknya untuk menangkis serangan-serangan lawan. Akhirnya Sutowijoyo mengambil satu keputusan berani. Ia melompat beberapa tombak ke belakang. Ia langsung menancapkan tombaknya di atas tanah, kemudian memasang kuda-kuda untuk melepaskan ajian pamungkas miliknya, yakni ajian gelap ngampar. Sutowijoyo membentak dahsyat seiring mendorongkan kedua tangannya dari kedua belahan telapak tangannya. Menderulah dua halilintar raksasa berwarna perak yang teramat panas menerjang Arya Penangasan. Sementara Arya Penangasan yang terlanjur menerjang hendak membabatkan pedangnya ke pangkal leher Sutowijoyo. Terkejut mendapat serangan dahsyat yang tiba-tiba tersebut, maka tak ada jalan lain selain memalangkan pedangnya sembari mengalirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanannya dan kembali memanggil ajian Tameng Bojo untuk membentengi tubuhnya, sekaligus ajian Lambu Sekilan untuk membelokkan ajian gelap ngampar yang ditembaknya oleh Danang Sutowijoyo. Pedang Arya Penangasan hangus menjadi abu, yang empunya terpapah belakang beberapa langkah. Dadanya berdenyut sakit, tanda ia terluka dalam. Ia berhasil membelokkan setengah serangan aji gelap ngampar Sutowijoyo, tetapi karena ia terluka parah, setengah serangan aji pukulan tersebut tetap dapat membuatnya terluka parah. Namun manusia saat ini sungguh luar biasa. Luka dalamnya yang ia derita setelah menerima langsung pukulan dari Sutowijoyo tersebut tidak terlalu parah. Terbukti nafasnya kembali normal setelah beberapa saat saja. Sutowijoyo kembali terkejut melihat lawannya setelah pukulan pemungkasan hanya sedikit melukai Arya Penangasan. Ia tidak menyangka
Arya Penangasan sedemikian sakitnya, sehingga tombak Kiai Pleret serta pukulan aji gelap ngampar dari dirinya tidak sanggup untuk merobohkan, apalagi menewaskan lawannya. Di lain pihak, Arya Penangasan semakin memuncak amarahnya. "Anak setan, mampuslah kau!" bentaknya seraya mendorongkan kedua tempat tangannya dalam ajian gombalan geni. Dari kedua telapak tangannya menderulah dua gelombang pusaran api panas menerjang Sutowijoyo. Kali ini Sutowijoyo kembali dapat berbuat cerdik. Ia meraih tombak Kiai Pleretnya dan melompat berjumpitan ke bagian atas. Ikan mas melompat dari kolam air. 3 batang pohon yang tadi berada di belakang Sutowijoyo hancur berantakan di kalap api. Sementara Sutowijoyo melompat berjumpaitan di udara, dan tahu-tahu ujung mata tombak Kiai Pleret sudah berada di atas ubun-ubun Arya Penangasan. Arya Penangasan segera melompat, kesampaian menghindari serangan kejutan tersebut. Kembali ujung tombak Kiai Pleret berhasil menggores bahu kanan Arya Penangasan. Tak bisa dibayangkan bagaimana marahnya Arya Penangasan saat tak pantas ia hadapi. Ia menjadi gelap mata dan seolah rupa di perutnya oleh serangan pertama tombak Kiai Pleret. Penglihatan Arya Penangasan seketika menjadi gelap ketika darah terus memuncrat dan memancur dari ususnya yang robek menjadi beberapa bagian. Ternyata ususnya yang tadi ia kaitkan ke gagang hulu keris Kiai Setan Kobra terpotong oleh kerisnya sendiri ketika ia menghunus kerisnya dengan penuh nafsu. Tubuh pria perkasa yang kesaktiannya mengguncang seluruh tanah Jawa itu pun langsung jatuh tergeletak dengan masih menggenggam keris Kiai Setan Kober. Sutowijoyo pun menarik nafas lega ketika melihat lawannya yang teramat tangguh itu roboh. Para kerabat Selot serta prajurit Panjang yang melihat peristiwa tersebut pun segera berteriak, "Arya Penasang tawas! Arya Penangasan tewas!" Teriakan berisi pengumuman tewasnya Arya Penangasan tersebut terus bergema ke seantero arena peperangan. Kabar mengenai tewasnya Arya Penangasan telah sampai ke seberang bagian kali Bengawan Sore, di mana Ki Pati Mentahun sedang adu kesaktian antara hidup dan mati melawan Ki Wirojoyo, sang kesatria kerabat Selo yang pilih tanding. "Ki Pati Mentahun, junjunganmu sudah mati. Sekarang sebaiknya kamu dan seluruh prajuritmu menyerah agar kita bisa segera hentikan pertumpahan darah ini," bujuk Ki Wirojoyo dengan tegas. Ki Mentahun terdiam sejenak sambil memandang ke sekeliling arena pertempuran, namun kemudian ia kembali memasang kuda-kuda untuk menyerang Ki Wirojoyo. Sekalipun Gusti Arya mati, namun akan tetap berkewajiban untuk mempertahankan kehormatan negeri Jipang dari kalian orang-orang Panjang yang serakah. Ki Pahit Mentahun menerjang Ki Wirojoyo bagaikan harimau luka dengan keris pusakanya. Keras kepala, maki Ki Wirojoyo. Ki Wirojoyo segera melompat beberapa langkah ke depan, kemudian mengangkat tangan kanannya ke atas, sementara tangan kirinya dilintangkan di depan dadanya, lalu memusatkan pikirannya. Mulutnya berkomat kamit. Dari kepalan tangan kanannya memancar cahaya merah yang mengindingkan. Rupanya Ki Wirojoyo mengeluarkan ajian pamungkasnya, yakni ajian lebur sakti, yang kemampuannya menggegarkan tanah Jawa tersebut. Dengan teriakan menggeledak, pria parubaya asal Selo ini didorong.
tangan kanannya ke muka, satu sinar merah yang teramat panas menderu mengarah Ki Pati Mantuhan. Tubuh Ki Pati Mantuhan terlempar beberapa tombak ke belakang. Sekujur tubuhnya memerah, sementara dadanya yang terkena pukulan lembur sakti milik Ki Wirojoyo nampak hangus menghitam. Dari mulut, telinga, dan hidungnya terus mengalir darah segar. Sang Pati Jibang tersebut nampak menggelepar-gelepar beberapa kali, sampai akhirnya tak berkutik lagi. Pati Arya Mentahun mati, Pati Arya Mentahun mati, teriak para pasukan Panjang dan kerabat Solo yang melihat peristiwa tersebut. Seperti kabar kematian Arya Penangasan, kabar kematian Ki Pati Mentahun pun bergema di seantero arena peperangan. Arya Kusumo amat terkejut mendengar kabar kematian ayahnya. Namun ia menyadari bahwa pasukan Jipang sudah kocar-kacir. Ia pun memacu kudanya menuju sayap pasukan yang dipimpin Arya Mataram. Di lain sudut, Arya Mataram langsung gelagapan ketika mendengar kabar kematian kakaknya Arya Penangasan. Akibatnya ia menjadi lengah dan satu beset keris merobek bahunya. Disertai satu tandangan maut, Ki Surakerta berserang di perutnya. Arya Mataram jatuh terduduk sambil menahan sakit di bahu serta perutnya yang terkena serangan Ki Surakerti. Ketika ia melompat bangunan, kembali terdengar kabar kematian Ki Pati Arya Mentahun yang membuatnya semakin gugup. Ki Surakerti menghentikan serangannya dan berkata, "Arya Mataram, kakakmu Arya Penangasan dan Pati Mentahun sudah tewas. Sekarang sebaiknya kau dan seluruh sisa pasukanmu menyerah agar kita bisa menghentikan pertumpahan darah ini." Dalam mimpimu, bentak Arya Mataram. Ia langsung mengangkat kedua tangannya. Seketika itu angin membadai langsung bertiup di sekitar dirinya. Saking dahsyatnya angin ribut tersebut sampai membuat beberapa prajurit Panjang serta kerabat Selo terbang melayang terbawa angin. Hanya Ki Surakerti yang berhasil bertahan dari angin ribut yang keluar dari kedua telapak tangan Arya Mataram tersebut. Sekonyong-konyong tangan kiri Arya Mataram merogoh ke balik pakaiannya, entah apa yang diambil dari balik bajunya. Namun, ketika ia melemparkan apa yang dipegang di tangan kirinya, tiba-tiba suara ledakan keras menggema di sekitar tempat tersebut, berbarengan dengan bergumulnya asap putih yang beracun memenuhi tempat itu. Arya Mataram beserta Arya Kusumo lari tunggang, langgang meninggalkan gelanggang perang setelah bertiak mundur pada seluruh pasukan Jipang. Ki Surakerti segera menutup mata dan menahan nafasnya. Namun malang bagi prajurit-prajurit Panjang, kerabat Selo serta prajurit-prajurit Jipang sendiri yang berada di sekitar tempat itu. Mereka langsung tergeletak tak berdaya akibat menghirup asap beracun tersebut. Malah beberapa orang ada yang langsung tewas dibuatnya. Sial, dia melarikan diri, maki Ki Surakerti ketika perlahan asap putih pekat yang amat beracun itu menghilang tersibak angin. Biarkan saja, seru Ki Pemanahan yang menghampiri Ki Surakerti. Dengan tubuhnya Arya Penangasan dan Pati Arya Pentahun, kita sudah menang, lanjutnya. Benar, kalau begitu kita sudah bisa menghentikan pertumpahan darah ini, bukan Adi Juru? Sahut Ki Panjawi seraya bertanya pada Ki Juru Meretani. Betul Kakang, lihat, tunjukku Ki Juru Meretani. Saat itu seluruh prajurit Jipang yang tersisa segera menjatuhkan senjatanya. Kemudian mangkat tangannya ke atas, sedangkan seluruh sisa kekuatan Bang Wetan yang mendukung Jipang segera melarikan diri ke seberang kali Bengawan Sore.
untuk terus mendurut ke wilayah Bangwetan. Ki Pemanahan pun segera memerintahkan agar para prajurit Panjang mengurus jenazah Arya Penangasan dan Pati Arya Mentahun dengan layak untuk segera dibawa ke Panjang, dan mengurus semua yang terluka juga prajurit Jipang yang menyerah. Setelah itu seluruh pasukan Panjang pun mulai bergerak meninggalkan Sungai Bengawan sore yang menjadi saksi bisu jalannya pertempuran yang dahsyat antara kekuatan Panjang melawan Jipa Panolong. Kabut bagi mulai memudar, cahaya mentari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Burung-burung berterbangan kesana kemari sambil berkicau riang menyambut turunnya selimut bumi, seiring dengan pancaran sang surya menghalu kelamanya malam. Sungguh suatu pagi yang amat cerah, secerah senyuman para prajurit Panjang yang dipimpin oleh kerabat Selo. Senyum cerah terus merekan, mengiringi perjalanan mereka kembali menuju Panjang setelah berhasil menaklukkan negeri Jipang Panolang. Tak terkecuali para kerabat Selo yang masih tersenyum lebar karena berhasil menunaikan tugas yang teramat berat dari Sultan Adiwijoyo. Namun, senyum mereka berubah ketika Ki Wirojoyo memberanikan diri untuk mengatakan hal yang sesungguhnya masih menjadi beban pikiran bagi para kerabat Selo, terutama Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Sekarang, sebagai senopati pemimpin pasukan Panjang dalam perang ini, Kakang Penambahan harus berani menanyakan yang pernah dijanjikan oleh Sultan. Celetuk Ki Wirojoyo yang membuat raja wajah para kerabat Selo langsung berubah. Ki Pemanahan menghela nafas, namun seulas senyum kecil masih terlukis di wajah pemimpin kerabat Selo tersebut. Sebagai orang Selo, kita harus berjuang tanpa pamrih. Kita memang tidak mengharapkan pamrih. Adi Sultan sendiri yang berniat memberikan hadiah, sahut Ki Juru Meretani. Ki Wirojoyo langsung menimpali, benar Kakang, maaf, bukannya saya pamrih, tapi itu hak kita sesuai dengan yang dijanjikan oleh Gusti Sultan. Iya, saya berterima kasih pada Adi Juru dan Adi Wirojoyo yang sudah mengingatkan saya. Sebagai yang tertua dari kerabat Selo, aku memang berkewajiban untuk mengingatkan Adi Sultan. Tapi biar Adi Sultan sendiri yang berkenan memberikannya, saya tidak akan mengadili. Pungkas Ki Pemanahan dengan suara datar yang membuat para kerabat soleh mahfuf dengan sikap Ki Pemanahan yang mencerminkan watak orang-orang Selo. Sesampainya di kota Raja Panjang, para prajurit Panjang yang dipimpin oleh para kerabat Selo tersebut mendapat sambutan yang sangat meriah. Sang Sultan pendiri yang langsung menjemput mereka dengan kereta kebesaran keraton. Ki Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani mendapat kehormatan untuk ikut naik kereta kebesaran keraton milik Sultan sampai ke Keraton Panjang. Sesampainya di Keraton Panjang, para kerabat Selo pun langsung diterima di balai penghadapan agung yang juga dihadiri semua pejabat Panjang. Ki Pemanahan langsung melaporkan semua tugas yang ia emban sebagai senopati perang. Sultan Hadiwijoyo pun memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih kepada semua kerabat Selo tersebut. Sampai akhirnya Sultan mulai berbicara soal pemberian hadiah yang pernah ia janjikan bagi siapa saja yang berhasil menumpas Arya Penangasan. Dengan tubuhnya Arya Penangasan, negeri Jipang Panolong tidak berarti apa-apa lagi bagi Panjang, ucap Sultan. Ki Pemanahan manjura hormat sebelum menjawab. Benar Gusti, kekuasaan Panjang di pesisir utara akan lebih mendatang.
Ki Penjawi pun ikut menimpali setelah menjuara. Selain pesisir utara, Jipang yang sudah kita kuasai juga merupakan pintu masuk bagi Panca untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke Bengwetan. Sultan mengangguk sambil tersenyum sumringah. Ya, aku berterima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kalian, orang-orang Selo, terutama kepada Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi yang berhasil membunuh Arya Penangasan. Secara khusus aku juga berterima kasih kepada Kakang Juru Mertani yang sudah memberikan aku saran, juga taktik untuk mengalahkan Arya Penangasan. Dan tak lupa, aku juga berterima kasih kepada Dimas Wirojoyo yang berhasil membunuh Pati Mentahun. Semua kerabat Solo menjuara hormat dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Alangkah bangga dan bahagianya mereka mendapat pujian begitu rupa dari Sultan penguasa tanah Jawa yang baru ini. Sultan menatap para kerabat Solo dengan tatapan bangga, kemudian ia berujar, "Nah, sekarang aku mau bicara soal hadiah. Sebelum kalian berangkat perang, aku pernah berjanji bahwa barang siapa yang dapat membunuh Arya Penangasan, aku akan memberikan tanah Pati sebagai hadiah. Tapi masalahnya sekarang, ada 2 orang yang melakukannya, dan sebagai raja, aku harus bersikap adil, tidak boleh pilih kasih." Sultan kemudian mentatap Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Baik Kakang Pemanahan maupun Kakang Panjawi harus mendapatkan hadiah yang cukup pantas. Bagaimana Kakang Pemanahan? Ampun Gusti, saya sebagai yang lebih tua akan mengalah. Biarlah Adi Panjawi yang memutuskan, jawab Ki Pemanahan dengan sungkan. Bagaimana Kakang Panjawi? Tanya Sultan. Mohon ampun Gusti, saya menyuruhkan keputusan kepada Gusti yang lebih bijak daripada kami. Bagaimana Kakang Pemanahan? Ampun Gusti, hamba setuju dengan Adi Panjawi. Kami percaya Gusti Sultan akan memutuskan masalah ini seadil-adilnya. Begini saja, aku masih mempunyai daerah yang bagus lagi subur, walaupun masih berwujud hutan belantara. Yang kumaksud adalah alas Mentaok atau tanah Mataram. Usul Sultan yang tentu saja langsung diamini oleh Ki Pemanahan dan Ki Panjawi. Sekarang bagaimana? Siapa yang memilih alas Mantoak? Siapa yang memilih tanah Pati? Terserah Kakang berdua. Baik Ki Pemanahan maupun Ki Panjawi tidak langsung menjawab. Mereka terdiam untuk berpikir sejenak. Tapi kemudian Ki Pemanahan yang terlebih dahulu mengambil keputusan. Ia memilih alas Mantoak yang masih berupa hutan belantara untuk menggalah pada adiknya Ki Penjawi. Ampun Gusti, kalau hamba boleh memilih, biarlah hamba memilih alas Mantoak. Jawaban tersebut cukup mengejutkan Ki Panjawi, karena tadinya ia hendak mengalah untuk mengambil alas Mantoak, karena waktu itu Tanah Pati sudah makmur dan maju daerahnya. Sultan mengangguk. Bagus. Bagaimana Kakang Panjawi? Kakang Pemanahan sudah memilih daerah yang dia senangi. Meskipun merasa agak tak enak pada kakaknya, Ki Pemanahan Ki Panjawi tak punya pilihan lain. Maka ia pun menjual hormat. Ampun Gusti, apa yang Gusti berikan akan hamba terima baik. Baiklah, soal hadiah untuk Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi sudah diselesaikan. Sekarang aku punya satu hadiah lagi untuk adikku, Adi Wirojoyo, yang tak kalah berjasanya dalam penaklukan ke Jipang ini, ujar Sultan. Sungguh suatu anugerah yang tak terkirakan bagi Ki Wirojoyo, karena perjuangan dan kesetiaannya pada Sultan tanpa pamrih. Semua ia lakukan demi mengangkat harkat dan derajat para kerabat Selo, terutama Ki Pemanahan yang menurut wasiat Ki Ageng Selo, kelak
akan menurunkan raja-raja penguasa tanah Jawa. Ki Wirojoyo pun hanya bisa menjuara dan mengucap terima kasih kepada Kakanda Sultan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.